Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang motivasi belajar teori Piaget. Sebelum kami membacakan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Ria Ariska dengan NIM 12620420221. Yang kedua ada Reza Khalifatur Rosida dengan NIM 1262042022125. Yang ketiga ada Septiana Sinta Dewi dengan NIM 1262042022130. Yang ketiga ada Ikia Ninda Wahyu Nurtinadi dengan NIM 1262042031182. Pengertian teori belajar Piaget. Menurut teori Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yang berarti proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem saraf. Makin bertambah umur seseorang, maka makin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Proses adaptasi mempunyai dua bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan suatu proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang telah ada. Selanjutnya perkembangan Piaget. 1. Periode sensori motor. Tingkah laku anak bersifat motorik dan anak menggunakan sistem pengindaran untuk mengenal objek dan lingkungan. 2. Periode praoperasional. Anak dapat melakukan sesuatu sebagai hasil meniru dan mengamati tingkah laku. 3. Periode operasi konkret. Anak mampu menggunakan operasi. Anak mampu memecahkan masalah yang menyangkut konservasi dan kemampuan reversibility. 3. Periode operasi formal. Anak remaja berpikir logis untuk semua jenis masalah hipotesis verbal dan menggunakan penalaran ilmiah. Konsep belajar menurut teori Piaget. Piaget mengembangkan beberapa konsep yang secara khusus dan penting. Menurutnya ada 6 proses kognitif anak-anak. Antara lain, yang pertama skema, yaitu tindakan atau representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Yang kedua, asimilasi, yaitu memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada. Yang ketiga, akomodasi, yaitu penyesuaian skema-skema yang sudah ada agar cocok untuk mengolah informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru. Yang kelima, organisasi, yaitu pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem yang tingkatannya lebih tinggi. Dan yang terakhir, equilibrium, yaitu menjelaskan bagaimana anak-anak berpindah dari satu tahap pemikiran ke pemikiran selanjutnya. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Berikut ini adalah implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Ditambah cara berpikir anak yang kurang logis dibanding dengan orang dewasa. Maka guru harus mengerti cara berpikir anak, bukan sebaliknya anak yang beradaptasi dengan guru. Yang kedua, anak belajar paling baik dengan menemukan atau discovery. Artinya di sini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung efektif. Guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri. Yang ketiga, pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Artinya ketika anak-anak mencoba memecahkan masalah, penalaran merekalah yang lebih penting daripada jawabannya. Oleh sebab itu, guru penting sekali agar tidak menghukum anak-anak untuk jawaban yang salah, tetapi sebaliknya menanyakan bagaimana anak itu memberi jawaban yang salah dan diberi pengertian tentang kebenarannya atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggulanginya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Fokus Piaget pada pengembangan kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. 2. Adanya strategi instruksional yang telah diturunkan dari karya Piaget, termasuk menyediakan lingkungan yang mendukung, menempatkan interaksi sosial dan pengajaran sebaya dan lain-lain. Kekurangan 1. Kekurangannya teori perkembangan kognitif karenanya berkaitan dengan metode penelitiannya, yaitu sumber penglihatan Piaget adalah ketika anaknya sendiri. 2. Selain itu, metodologi penelitian Piaget juga bermasalah karena fakta bahwa ia jarang merinci bagaimana pesertaannya dalam penelitian dipilih.
3. Kurangnya variabel yang didefinisikan secara operasional secara jelas oleh Piaget. Terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.